Salam sejahtera, saudaraku. Kembali dengan saya Tio Pantobing dalam program The Scriptures Indonesia. Baik, kali ini pembahasan kita adalah mengenai sesuatu yang sepertinya kontroversial, ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam ayat-ayat Alkitab kita bisa menemukan beberapa hal yang seakan-akan kontroversial dan akibatnya membuat perdebatan di beberapa denominasi gereja-gereja. Jika kita salah mengerti kitab suci dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ada bahaya, yaitu kita bisa binasa. Memang tulisan-tulisan Paulus itu sulit dipahami dan banyak orang memutarbalikkannya dan menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Nah, ini yang perlu kita hindarkan. Nah, gimana caranya? Pertama kita harus baca dulu dan kemudian kita teliti dan kita lihat fakta-faktanya. Satu hal yang menjadi keprihatinan saya kalau saya buka Facebook atau media yang lain, orang-orang Kristen itu berdebat satu sama lain karena berbeda pendapat. Nah, satu perbedaan itu adalah hal mengenai Taurat. Kalau ditanya orang Kristen, apakah Taurat masih berlaku? Pada umumnya akan mengatakan Taurat tidak berlaku lagi. Jadi yang berlaku apa? Kasih karunia. Begitu. Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tidak seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah kasih karunia. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia bukan karena perbuatan kita. Nah, itu semua betul. Tapi apakah itu menjadi membatalkan firman yang lain? Mari kita lihat tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus 2 ayat 15. Jadi kalau membaca ayat ini, siapapun yang ditanya, apakah hukum Taurat sudah dibatalkan? Ya pasti setuju, semuanya mengatakan, ya sudah dibatalkan. Saya pun akan setuju. Tetapi, saudaraku, orang yang sama yaitu Paulus ke jemaat Roma mengatakan hal yang sebaliknya. Dia mengatakan bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan, bahkan dia meneguhkan hukum Taurat. Nah, ini satu kontroversi di dalam tulisan Paulus ke jemaat Roma 3 ayat 31. Berbunyi demikian. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Kami itu ya Paulus dengan rasul-rasul yang lain ya. Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saudaraku, kita harus mengakui jika ada sesuatu yang janggal. Jadi kita tidak boleh skip, ya, karena doktrin kita tutup mata. Ini jelas-jelas dua ayat yang kontroversial yang ditulis oleh Paulus. Menjadi pertanyaan, apakah Paulus melawan dirinya sendiri? Kita lihat siapa Paulus ini. Namanya adalah Saul. Jadi waktu jemaat mula-mula, dia adalah orang yang paling garang untuk menangkapin jemaat mula-mula untuk diserahkan ke majelis agama dan supaya mereka dipenjarakan gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya mengejar orang-orang ini, dia ditangkap oleh Elohim dan dijadikan menjadi rasul. Paulus ini jelas-jelas adalah suruhan atau utusan daripada Yeshua Masiah. Apakah dia akan bertentangan juga dengan perkataan Yeshua Masiah tentang Taurat? Mari kita lihat apa pernyataan dan ajaran Yeshua Masiah, sang guru itu, Mesias itu, ya, Rabi besar itu, tentang hukum Taurat. Mari kita lihat dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, tentu yang dimaksud oleh Yeshua Masih adalah hukum moral
atau 10 hukum. Bagaimana kita mengasihi Elohim, hukum pertama sampai hukum keempat, dan perintah kelima sampai ke-10 adalah bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Inilah hukum moral yang tidak berubah. Kalau di kita Indonesia, ya Undang-Undang Dasar 1945 tidak dirubah. Seperti itu. Kalau hukum adat, hukum upacara itu memang berubah. Hukum sivil, peraturan. Kalau dulu mata ganti mata, hukum rajam itu memang nggak berlaku lagi. Ya, diganti dengan hukum kasih. Kita harus mengampuni, mendoakan musuh kita. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bahwa rasul-rasul yang lain dan jemaat mula-mula yang terbentuk saat Hari Raya Shavuot atau Hari Raya Pentakosta, di mana semua orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia kembali ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Shavuot yang kita kenal dengan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Shavuot adalah hari raya merayakan turunnya firman Tuhan 10 perintah di Gunung Sinai. Dan itu adalah firman Tuhan yang hidup, ya, yang ditulis di 2 loh batu. Nah, pada hari raya itu firman Tuhan ditulis dalam loh hati manusia. Ya, firman Tuhan itu langsung menyatu berupa Roh Kudus dalam diri manusia. Itulah maka kita kenal dengan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Jadi mereka siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang dengan taat melakukan Taurat. Ya, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara-saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Jadi jemaat mula-mula itu yang ada di Yerusalem, mereka adalah orang-orang Yahudi dari semua golongan langit ini. Yang tadinya mereka tidak percaya bahwa Yosua adalah dia yang dijanjikan, dia adalah Hamasia. Sekarang mereka menjadi percaya. Dan mereka percaya dan mereka adalah orang-orang yang rajin memelihara hukum Taurat. Kita tahu tadi bahwa Yosua Hamasia mengatakan tidak satu iota atau satu titik pun dibatalkan atau berubah dari hukum Taurat selama langit dan bumi belum lenyap. Nah, kita tahu saudara kita masih berpijak di bumi yang sama, kita masih berada di bawah langit yang sama. Yang menjadi pertanyaan, kalau begitu kenapa Rasul Paulus ini seakan-akan menyatakan sesuatu yang kontroversial dengan dirinya sendiri, seakan-akan juga berlawanan, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, yaitu Yosua Hamasia, walaupun itu guru dalam roh, ya. Seakan-akan dia bertentangan dengan pengajaran rasul-rasul. Saya juga sempat memikirkan, ini kenapa Alkitab kok aneh-aneh, beda-beda. Tetapi solusi yang harus kita temukan, kita harus lihat terjemahan di luar Alkitab bahasa Indonesia, ya. Mari kita lihat ayat the scriptures. Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Seperti ini. Saya baca ya dalam bahasa Inggris. For he is our peace, who has made both one, and having broken down the partition of the barrier, having abolished in his flesh the enmity, the Torah of the commands in dogma, so as to create in himself one renewed man from the two, thus making peace, and to complete, restore, favor both of them unto Elohim in one body, through the stake, having destroyed the enmity by it. Bahasa Indonesianya seperti ini. Karena dia adalah damai sejahtera kita. Dia ini siapa? Yosua Hamasia atau Yesus, yang telah menciptakan keduanya menjadi satu. Apa keduanya itu? Perseteruan antara daging dan roh. Kan ada tertulis, ya, roh penurut tetapi daging lemah. Daging kita ini inginnya melakukan hal yang jahat. Roh kita ini inginnya melakukan, menuruti perintah-perintah daripada Elohim,
Karena roh kita berasal dari Elohim, suci adanya. Tubuh kita ini berasal dari tanah. Kita lanjutkan. Dan telah meruntuhkan sekat penghalang, telah menghapus dalam dagingnya permusuhan, Taurat dari perintah-perintah dalam dogma, sehingga dapat menciptakan di dalam dirinya satu manusia yang diperbaharui dari kedua hal tersebut. Dengan demikian membuat perdamaian, dan untuk sepenuhnya memulihkan kebaikan keduanya kepada Elohim dalam satu tubuh melalui salib. Dan dengan demikian telah menghancurkan perseteruan itu. Saudaraku, di sini kita tidak menemukan kata membatalkan Taurat. Tidak ada. Jadi saya mohon kepada yang saya sangat hormati dari Lembaga Alkitab Indonesia, tolonglah diperbaiki terjemahan Alkitab kita ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, itu dia. Inilah pembahasan kita pada saat ini. Ya, kalau ada yang mau komen atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen. Tapi mohon kita bicara atau menulis dengan sopan ya. Karena tujuan kita adalah untuk mengetahui apa sebenarnya firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Baik, demikian ulasan kita kali ini. Saya tunggu komentar dan pertanyaan-pertanyaannya dan masukan-masukannya juga. Salam